yang ditimbulkan ya seperti ini, dia muncul Redmi, mati Redmi, ya nggak cuma Redmi ya, di HP apapun ya, Vivo, Oppo, dia seperti itu lah. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya buat kalian semua, buat kita semua lah ya. Jadi kerusakannya ada di, kita lepas tadi Pak. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan, dan di sini saya ada satu unit HP yaitu Redmi Note 8 kawan-kawan ya. Dan HP ini tuh kerusakannya memiliki kerusakan, yaitu ya ini kalian bisa lihat ya. Ini saya hidupkan ya. Itu ya, muncul Redmi lalu mati. Lalu muncul lagi Redmi, mati lagi, muncul lagi Redmi, dah begitu seterusnya, dan dia nggak akan pernah mau hidup sampai kapanpun. Yang ada malah mati kan kawan ya. Ini nah, mungkin diantara kalian udah tahu ya ini penyakitnya di mana, permasalahannya di mana ya. Sebenarnya saya tuh nggak mau ya buat video ini karena saya rasa tuh sudah banyak yang tahu lah tentang penyakit ini, jadi kayaknya percuma. Tapi ya nggak apa-apalah, jadi saya buatkan untuk kalian ya, khususnya untuk para teknisi pemula ya, yang baru-baru belajar untuk servis HP, yang tentunya ya buat kalian yang masih ingin nemuin hal-hal yang baru dalam mencari suatu penyebab kerusakan HP gitu ya. Jadi saya harap ya untuk kalian, untuk khususnya ya para pemula ya, untuk yang suhu-suhu, yang master ya bisa di skip aja. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya buat kalian semua, buat kita semua lah ya. Ya ini bisa kalian lihat di sini, ini Redmi lalu mati, Redmi lagi, begini seterusnya kawan-kawan ya. Dia nggak akan mau hidup. Ini udah saya bongkar seperti biasa ya. Nah itu. Coba di sini ada nggak yang mengira bahwa ini kerusakannya ada di tombol power? Mungkin ada yang mengira ini kerusakannya ada di tombol power kawan-kawan ya. Tapi di sini saya katakan salah, bukan di tombol power ya kawan-kawan ya. Jadi kerusakannya ada di mana? Siapa yang tahu? Siapa yang udah tahu di sini? Ya, di sini kerusakannya ada di baterai ya kawan-kawan ya. Betul. Ya, kerusakan ada di baterai. Jadi kalau baterainya rusak, itu yang ditimbulkan ya apa? Efek yang ditimbulkan ya seperti ini, dia muncul Redmi, mati Redmi, ya nggak cuma Redmi ya, di HP apapun ya, Vivo, Oppo, dia seperti itu. Lah, terus gimana? Apakah harus ganti baterai? Jadi gini kan ya, selama atau selagi masih bisa kita servis ya kita servis. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali ya, maka kita lakukan perbaikan dengan cara mengganti spare partnya atau komponennya. Tapi kalau masih bisa kita servis dan masih kita lihat secara visual ya, ini untuk baterainya sih, kalau untuk fisiknya ini bagus, masih keras ya. Karena kalau baterai itu dilihat dari fisiknya, kalau ditekan gini masih keras, fisiknya itu masih bagus berarti. Tapi kalau udah empuk itu jelek ya. Nah ini mati kan ya. Coba kita hidupkan lagi kan. Jadi nah, kenapa saya bilang baterainya? Karena gini, nah ini saya hidupkan ya. Saya hidupkan, tapi kalau sambil dicolok charger kan kawan. Kalau sambil dicolok charger, dia mau hidup, mau masuk ke tampilan menu. Tapi kalau nggak sambil dicolok cas, ya dia mau sampai kapanpun ya, dia nggak akan mau hidup. Ini saya hidupkan coba ya. Nah ini bisa muncul dia MIUI, nah, MIUI. Oke. Ya. Nah, ini karena sambil dicolok casan ya kawan-kawan ya. Kalau casannya dilepas ya, dia bakalan mati. Tapi ini ada sandinya kawan-kawan ya. Saya nggak tahu sandinya apa. Dan biasanya karena ada sandinya, ini kalau kerusakannya di baterai kawan-kawan ya. Ini kalau ketika memutar video seperti di YouTube ataupun Facebook, ataupun membuka kamera, dia secara seketika itu mati secara spontan tuh. Tapi kalau sambil dicolok cas, mau lihat video sampai berjam-jam pun dia nggak akan mati. Jadi kerusakannya saya katakan positif di baterai. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, langsung aja kawan-kawan ya, kita langsung cabut baterainya. Jadi kerusakannya tuh di bagian protektor baterainya kawan-kawan ya, di bagian mesin ini. Nah, kita harus cabut dulu ini baterainya.
Ya, ini baterainya sudah saya lepas ya kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini tidak terjadi di HP Redmi aja ya. Itu di HP Oppo, Vivo, Samsung itu semua bisa mengalami kasus yang seperti ini, dan cara penyelesaiannya pun sama ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di bagian atas baterai itu ada yang namanya protektor baterainya kawan-kawan ya. Di sini kita bisa lepas ini ya. Kita bisa lepas ini isolasi yang berwarna hitam kan ya. Kita lepas aja sudah. Ya, di sini kan kawan ya. Jadi kalau kalian bisa lihat, kita lihat sama-sama di sini. Ya, di sini ada kayak sebuah apa ya, komponen resistor, seperti komponen resistor. Dia lambangnya apa ini? Ki atau O ya, seperti inilah kira-kira ya. Dan ini namanya adalah sikring kawan-kawan ya. Jadi kerusakan yang tadi itu yang mati hidup muncul logo Redmi dan tidak bisa masuk ke menu, ya itu kerusakannya di baterai, tapi di bagian protektornya. Nah, ini penyakitnya di sini. Ini adalah sikringnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita tinggal lepas saja ini kan ya. Ini kita cabut, lalu kita jumper aja. Caranya seperti apa ya? Tinggal cabut gitu. Ini langsung cabut aja kan ya. Nah, kita kasih songkak. Jika sudah, langsung aja kita tempelkan mata solder di bagian ini ya, sikringnya ya. Saya perbesar biar enak lah lihatnya. Kita goyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri. Ada sudah terlepas ya kanannya, nah, seperti ini ya. Ini udah terlepas ya kawan-kawan ya. Oke, bisa kalian lihat di sini udah terlepas sikringnya. Lalu kita langsung aja jumper. Langsung aja jumper menggunakan timah kawan-kawan ya. Caranya ya kita solder di bagian kaki yang ini dan kaki satunya. Ya oke kawan-kawan, seperti ini ya jumpernya. Nah seperti ini bisa kalian lihat ya. Ini langsung saya jumper menggunakan timah kawan-kawan ya. Ini langsung nih, langsung. Nah jika sudah seperti ini, lalu kita pasang kembali, kita bungkus kembali kawan-kawan ya. Nah ini oke ya. Dan jika sudah seperti ini kawan-kawan ya, ini saya jamin 100% penyakitnya hilang ya. Kita pasang, kita tes dulu. Kita nggak usah pasang casingnya, kita tes aja dulu menggunakan apa, kita pasang baterai lalu kita coba hidupkan. Oh ya sorry, jangan pasang baterai dulu ya. Jadi yang langkah awal ketika kita memasang suatu komponen pada HP ketika habis kita bongkar ya, yang pertama soket. Untuk soket ini kita pasang dulu soket mainboardnya, terus LCD dan baterai yang terakhir itu kalau pemasangan. Tapi kalau untuk pembongkaran, baterai yang pertama kali dilepas itu baterai, baru menyusul LCD, mainboard gitu. Jadi kalau untuk pemasangan, soket baterai itu terakhir. Nah coba kita hidupkan ya kawan-kawan ya, tekan tombol power. Oke, udah nyala Redmi ya kawan-kawan ya. Coba kita tunggu. Kalau tadi kan dia Redmi terus mati, Redmi lagi mati, Redmi lagi gitu terus ya. Dan coba kita
tunggu apakah dia mau menyala atau enggak. Jadi ini ya sudah banyak. Dia nih MIUI, service tanpa modal kawan-kawan ya. Tapi nggak apa. Nah ini sudah normal. Ini saya yakin ketika buka kamera, nonton video ataupun apa, dia nggak akan mati karena penyakitnya sudah kita lepas tadi. Pak? Nanti udah beli jajan. Bentar ya. Ya oke kawan-kawan, saya rasa cukup ya. Saya rasa jelas ya. Jadi buat kalian yang suka dengan video saya silahkan like, dan yang buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan buat yang punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya.